Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Naik skuter di hari Minggu, ada gajah makan rambutan. Hei orang Jember, apa kabarmu? Kembali berjumpa dengan Gus Miftah dan Denny Caknan. Makan lemper, minumnya susu. Hai orang Jember, I love you. Pak Bupati, Pak Kapolres, jajaran Forkompinda, dan semua warga masyarakat Jember yang saya cintai. Saya datang malam hari ini tanpa diundang oleh siapapun. Saya masang panggung sendiri, saya bayar Denny Caknan sendiri, saya hadirkan konser sendiri. Pertanyaannya, kenapa Jember? Karena Jember luar biasa. Tepuk tangan untuk Jember. Jadi kemarin ketika diposting di medsos, ada yang komentar, saya mau nonton Denny Caknan, nggak mau nonton Gus Miftah. Sing bayari Denny Caknan aku yu. Kenapa saya mau ke Jember? Kebetulan saya punya teman kongsi bisnis dari Jember. Maka acara malam hari ini persembahan kami untuk masyarakat Jember. Tepuk tangan untuk Jember. Nanti akan saya panggilkan teman bisnis saya. Saya berharap semua yang hadir rezekinya seperti beliau. Amin. Nanti di tengah-tengah acara akan ada sesi tanya jawab. Saya bawa uang, yang pertanyaannya bagus nanti saya kasih uang. Mau? Coba itu daripada rame yang di belakang, jenengan agak duduk dulu mas. Nuwun sewu, enggak. Oh enggak bisa. Dari semua kota yang saya kunjungi, Jember yang paling istimewa. Kawan-kawan begini, saya yakin kita semuanya punya jatah sukses yang sama, punya jatah keberuntungan yang sama. Walaupun mohon maaf, hari sial itu tidak ada di kalender, betul? Itu artinya apa? Kalau hari ini ada orang sial, kamu tepuk tangan, siap-siap satu hari nanti kamu gantian yang akan sial. Maka yang perlu kita lakukan hari ini apa? Memantaskan diri supaya kita dipercaya oleh Allah. Banyak orang yang tanya sama saya begini, Gus, apa kunci kesuksesan? Jawabannya sederhana, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Saya ulangi, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Caranya bagaimana?
senanglah dengan orang yang mendapatkan kesenangan. Jangan pernah susah ketika melihat orang lain senang. Betul? Jangan pernah bangga, jangan pernah senang ketika orang lain tertimpa musibah, karena bisa jadi musibah itu akan menimpa kita. Saya punya pengalaman, sebelum saya dibully habis-habisan, per tahun saya hanya bisa memberangkatkan 15 jamaah untuk umroh. Setelah saya dibully, hari ini saya mampu setiap tahun memberangkatkan minimal 50 jamaah untuk berangkat umroh. Nanti kalau hati saya tergerak, mungkin ada 1-2 orang malam hari ini yang bisa mendapatkan hadiah umroh. Kuncinya satu, jangan pernah iri dengan kebahagiaan orang lain. Jangan pernah senang dengan kesusahan orang lain. Dan satu hal, jangan pernah kamu posting kesusahanmu di media sosial apapun. Kalau hari ini kamu susah, kamu posting di status WA, kira-kira nomor kontak yang bisa membaca status WA-mu, mereka ikut susah apa seneng? Ikut susah apa seneng? Kira-kira ikut bersimpati apa nyukur ke? Karena orang sekarang karakternya adalah nyuwun sewu. Orang sekarang itu karakternya ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco, tuturi golek rai. Betul? Saya ulangi, karakternya orang hari ini ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco, tuturi golek rai. Makanya kalau teman kita susah, teman kita ikut susah apa ikut senang? Senang. Bagus. Tapi banyak pemimpin karena nggak punya akhlak, bodoh, justru merampok uangnya rakyat. Makanya anak bangsa Indonesia nggak ada yang boleh bodoh. Semuanya harus sekolah. Pak Prabowo membangun sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Anak-anak yang nggak bisa sarapan karena orang tuanya nggak punya uang, dikasih program makan bergizi gratis. Kalau kemudian ada kasus 1-2 tempat keracunan, jangan salahkan programnya, jangan salahkan presidennya. Presiden sudah punya kebijakan yang mengeksekusi orang-orang daerah. Maka kalau ada kasus, mohon maaf, yang diperbaiki kasusnya atau programnya yang diberhentikan? Kasusnya yang diperbaiki. Kalau rumahmu rusak, pintunya rusak, yang perlu diperbaiki pintunya apa rumahnya yang dirobohkan? Malah rumahnya gitu. Ini tak bayar kamu bagi, yang belakang nggak usah maju. Ya tak kasih 200. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang lain nggak usah ngacung-ngacung, kalau rezekinya pasti kebeli. Kamu insya Allah kebeli nanti habis subuh. Bakul-bakul itu jangan mancing-mancing, aku jadi takut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok kamu punya kaos saya kamu? Pas di mana? Kondasmu kayak ngono kali. Nah, dari mana kita memulai bisnis? Yang pertama, orang selalu mengatakan kalau saya mau bisnis, saya nggak punya modal, Gus. Saya mau tanya, kira-kira dengkul kamu itu kalau dibeli 1 miliar boleh apa enggak? Lebih berharga dengkul apa uang 1 miliar? Dengkul. Kalau kamu mengatakan saya hanya modal dengkul, dengkulmu itu lebih mahal daripada 1 miliar. Persoalannya apa? Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak. Semuanya yakin mampu. Apalagi di mana-mana saya katakan, Allah memberikan optimisme kepada kita dengan kalimat apa? Tolong nanti di akhir ayat ini kamu jawab sekeras-kerasnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayyaqula lahu kun. Sekali lagi, ayyaqula lahu kun
kun fayakunnya Allah sudah diberikan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kere munggah balik gampang. Wajah kamu pas-pasan, istri kamu cantik, tinggal mustahil, matamu mustahil gitu. Ya bilang, Gus, saya pengen punya istri yang awet. Kalau kamu pengen punya istri yang awet, nikahlah dengan wanita yang jelek. Karena kalau istrimu cantik, mudanya cantik, tuanya tetap jelek. Tapi kalau istrimu mudanya jelek, sampai tua tetap jelek. Berarti lebih awet cewek cantik apa cewek jelek? Jelek. Yang pertama, kalau kita percaya dengan kun fayakunnya Allah, saya nanti mau cerita. Kongsi bisnis saya itu dari Jember, nggak lulus SD. Sekarang omsetnya banyak. Sekarang bisnisnya maju. Berangkat dari apa? Satu, niat yang baik. Dua, keberanian untuk merubah nasib. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib seseorang sehingga orang tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Kenapa? Kita dikasih kemampuan oleh Allah. Tahun 2010 saya pertama kali punya motor Vario kreditan. Setiap kali saya starter bunyinya dit, motor kreditan. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakunnya Allah enteng le. Aku mbiyen delok koncoku sekolah mangan, aku ra kuat mangan. Maka ketika Pak Prabowo punya program MBG, tanya sama saya, bagus gak Gus? Bagus Pak. Banyak anak kita yang belum bisa makan. Makanya tolong ibu-ibu, anaknya diawasi. Ibu-ibu di rumah mohon maaf, bapak-bapak juga mohon maaf. Kalau di rumah punya telur, tolong yang suruh makan telur itu anaknya, bukan ibunya. Kalau di rumah punya susu, tolong yang suruh minum susu itu anaknya, bukan ibunya. Kamu jangan keras. Yo, selawatan. Sekarang berdiri boleh. Atiku rasane lo